Untuk orang hutan, eh, biasa untuk jantan berbeda dengan betina. Jantan lebih jauh untuk jarak jalan, kadang-kadang bisa sampai 3 kilometer untuk satu hari. Dan jantan besar itu bisa bertahan lama di satu area karena mungkin dia mau kawin dengan betina atau ada banyak buah. Dan dia biasa buat hampir setiap hari buat longkol. Biasanya di musim kemarau kami lebih sering melakukan patroli rutin memantau di area kawasan dari titik-titik api yang ada di area kawasan. Biasanya dengan membawa mesin-mesin pompa untuk pemadaman. Jadi yang dilakukan ketika menemukan titik api, jadi kami berusaha untuk memadamkan api tersebut karena biasanya titik api dimulai dari pinggir sungai. Untuk tim patroli bekerja siang malam ketika di musim kemarau karena api sangat berbahaya. Ternyata di 2015 ini yang sangat membuat ini kejutan untuk semua orang, baik kebakaran di hutan maupun asap yang cukup lama untuk di kawasan Indonesia. Dan ketika di sini terbakar semua habis, tidak ada rumput seperti ini. Dan karena ini lebih cepat tumbuh, mungkin kira-kira baru 6 bulan setelah terbakar rumput-rumput akan kembali seperti ini. Tetapi pohon mungkin tidak ada, hanya bisa dilihat di belakang di sana hanya ada beberapa jenis pohon tumis saja yang masih hidup seperti itu. Oke, sekarang musim hujan dan water level itu tinggi sekali. Tapi kalau terjadi kemarau lagi dan air mulai hilang dan mulai kering sekali, maka akan terjadi banyak sekali kebakaran di mana-mana. Untuk
musim kering yang terjadi 2 tahun lalu, kebakaran di mana awal mulanya api itu terjadi awal mulanya api karena situasi hutan yang sangat kering mudah terbakar. Dulu mungkin 20 tahun yang lalu ketika saya masih kecil, hutan di daerah Sungai Semangau itu sangat bagus sekali. Hutan hampir sampai di pinggir sungai ya, di pinggir induk sungai. Mungkin ada 300 meter atau 500 meter dari induk sungai baru ada hutan. Jadi perbedaannya itu sangat terlihat sekali karena hutan banyak yang terbakar itu karena di musim kemarau. Untuk sarang orangutan atau tidak, kita bisa lihat ada patahan dari pohon yang menyerupai lingkaran. Dan untuk orangutan sendiri, khususnya untuk satu hari itu biasa dia buat 1 sampai 2 sarang. Pertama masuk hutan, saya dengar kelasi untuk suara sebelum saya takut dan saya mau lari karena suara kelasi itu berbeda dengan yang lain, itu seperti suara orang tertawa. Untuk kelasi, kalau habituasi pasti untuk pertama kali habituasi pasti sulit untuk mengikuti mereka. Yang pasti mereka tidak terbiasa dengan orang, dengan peneliti. Dan juga kelasi mungkin sedikit sulit dengan ID untuk identifikasi mereka. Tidak seperti owa-owa dengan orangutan. Owa-owa sedikit individu di dalam grup, cukup sedikit mudah untuk identifikasi mereka. Dan juga untuk orangutan juga cukup mudah karena dia per orang, seperti per orang. The gibbons that we have here are found just in this area in Borneo, but there's 17 species of gibbons and they're found all over Asia. All of the gibbons are endangered. The biggest environmental change that we've seen recently in Sabangau is the 2015 forest fires. Which came really close to our area of research and has had a really big impact on the animals that we study and the forest in general. The different species need different things to live and they can all react differently to different levels of disturbance. So, for example, orangutans have really large home ranges and they're solitary animals. So, for a higher population, you need more space or a higher density of fruit and food for them. Gibbons can live in quite highly degraded areas, and red langurs are often found quite near the river or near the burnt areas, so it seems like they could survive quite well in degraded areas. So it depends on their ecology and their niches and the habitat they need.
untuk orangutan untuk satu hari yang paling banyak itu makan. Aktivitas orangutan mungkin seperti 50% untuk makan, 30% untuk istirahat, dan 20% untuk berjalan. Ini karena mungkin orangutan perlu banyak energi, apalagi yang ada orangutan yang ada bayi kecil, dia lebih suka lebih banyak makan daripada banyak jalan. Dan sebelum terbakar, di sini hutan cukup bagus, banyak pohon yang tinggi dan orang hutan sering datang ke sini karena memang banyak pohon yang menjadi sumber pakan mereka. Dan sekarang kita berada pas di antara hutan terbakar dan hutan yang masih bagus. Dan sekarang masih bisa terlihat orang hutan masih bisa datang ke sini dan dia masih mencari makanan di sini karena masih ada pohon yang menjadi sumber pakan mereka. Dan biasanya karena kalau sumber pakan dari orang hutan itu cukup banyak, mereka akan menginap bisa 1 sampai 2 hari. Contohnya seperti sekarang di sana ada terlihat 1 sarang orang hutan dan mungkin itu dia tidur di sini karena di sini ada makanan yang bisa dia ambil seperti itu. Sejak tahun 1996 saya baru pertama kali melihat orang bole itu ada di Kereng Bengkirai dan mereka menyeberang dari kampung ke hutan. Saya tahu tetapi tidak tahu aktivitas mereka dan saya sering kadang-kadang ketika mereka dari dulu itu ketika saya kerja kayu itu memandang hutan hanya pilih kayu yang besar-besar dan itu lebih bagus hasil untuk pribadi. Dulu di Kereng atau di Sungai Sebangau itu lagi jaya-jayanya kayu itu di tahun 1999-2000 itu ketika krisis, di mana-mana ada krisis, tetapi di Kereng Bengkirai itu lagi seperti naik daun dan masyarakat itu banyak kerja kayu dan mereka bawa ke perusahaan, tetapi untuk perusahaan itu kira-kira sekitar 3 jam lebih itu dibawa ke hilir Sungai Sebangau. Itu dulu ketika kayu itu seperti hampir ada di mana-mana, itu di sepanjang Sungai Sebangau. Di tahun 2015 kemarin terjadi kemarau yang cukup lama dan banyak kebakaran di mana-mana sehingga udara dipenuhi asap dan itu sangat berpengaruh untuk kesehatan masyarakat di Kereng Bengkirai karena banyak masyarakat yang sakit dan sesak napas, batuk-batuk serta flu. Asap kebakaran hutan pada tahun 2015 yaitu tepatnya pada bulan September
itu sangat mengganggu sekali bagi saya, mengganggu aktivitas, mengganggu pernafasan juga, yaitu kesehatan, dan sehingga menghambat semua kegiatan yang akan saya lakukan, khususnya program pendidikan lingkungan kami ke sekolah-sekolah. Jadi sejak saya berusia 5 tahun, ternyata saya sudah terpapar asap, terpapar dengan kabut asap. Dan dulu saya tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kami pikir ini biasa saja, kami pikir itu memang fenomena alam, bahkan kami tidak pernah menanyakan bagaimana bisa selalu ada kabut asap yang terjadi. Kadang saya masih ingat saya naik sepeda, waktu SD saya masuk got karena tidak bisa lihat jalan karena kabut asap yang sangat tebal. Nah, ketika sekarang saya mulai mengerti bahwa ini adalah situasi yang ada penyebabnya. Kenapa kebakaran hutan itu bisa terjadi di Kalimantan? Karena dulu-dulu dari puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu ketika nenek moyang kami ada di Kalimantan ini tidak pernah terjadi kebakaran hutan dan kabut asap. Kemungkinan yang paling besar mulai kebakaran itu dari pinggir hutan dan masuk ke hutan, mengancam tempat tinggal orang hutan itu sendiri. Biasa untuk orang hutan, kenapa dia mau jalan di pinggir hutan, itu karena ada musim banyak buah. Untuk hutan rawa gambut seperti ini, biasanya itu akan mudah terbakar ketika musim kemarau, dan hampir setiap ada musim kemarau yang cukup lama, maka hutan akan selalu terbakar, dan karena itu hutan semakin mengecil. Dan kalau hutan semakin kecil, maka akan membuat habitat atau tempat orang hutan tinggal akan semakin kecil juga. Khususnya semua binatang yang di dalam hutan akan memiliki tempat yang lebih kecil dari biasanya. Banyak kompetisi dan kesulitan untuk mencari makanan bagi orang hutan yang ada atau binatang yang ada di dalam hutan seperti itu. Jadi untuk kami dari tim patroli sudah cukup ada antisipasi karena mengetahui prediksi karena kemarau panjang. Jadi kami sudah menyiapkan mesin-mesin seadanya untuk penanggulangan bahaya kebakaran di tahun 2015 kemarin.